yang dengan teratur berkerjaan menuju pantai. Suara deburan ombak memecah pantai, menjadi irama yang dengan teratur mengiringi keindahan pagi itu. Sesekali terdengar bunyi gemerisik dedaunan yang tertiup oleh angin. Sunyi, sepi. Langit tampak lebih bersahabat di pagi hari itu. Matahari yang masih malas untuk memancarkan sinar membuat suasana pagi itu terasa semakin dingin. Di sebuah sudut di tepi danau itu nampak beberapa orang pria sedang berkumpul. Dari wajah mereka nampak bahwa mereka lelah dan sedih. Mereka lelah karena semalam-malaman mereka tidak berhasil menangkap ikan seekor pun. Mereka sedih karena mereka telah kehilangan orang yang mereka kasihi. Sekali ya teman-teman, sayang tidak strategi kita. Benar sekali adikku Yohanes, semenjak guru kita disalib di atas bukit itu, kita jadi kehilangan semangat hidup. Hidup ini menjadi tidak berarti lagi. Mungkinkah pengalaman indah itu bersama guru itu terulang kembali? Masih teringat jelas dalam ingatanku ketika aku membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan kepada guru. Guru mengambil roti dan ikan itu, berdoa dan memberkatinya. Lalu roti dan ikan itu dibagi-bagikan kepada lebih dari 5.000 orang. Ternyata dari 5 roti dan 2 ekor ikan itu, semua orang bisa makan sampai kenyang. Bahkan masih tersisa 12 bakul penuh. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Itu masih belum apa-apa, Andreas. Masih ingatkah kita ketika malam itu kita sedang berlayar di danau ini? Ketika air danau tiba-tiba bergoncang, kita semua panik dan datanglah angin ribut yang sangat keras. Kalian masih ingat apa yang dilakukan oleh guru kita waktu itu? Ya, guru sedang tertidur di buritan pada waktu itu. Ya, ia sedang tertidur. Ketika kita sadar bahwa guru kita sedang tertidur, kita sekarang membangunkannya. Benar-benar mengagumkan. Ketika dia bangun dari tidurnya, ia berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah." Pada saat itu juga air menjadi tenang, badai pun sirna. Aku tidak tahu melukiskan perasaanku waktu itu. Ada perasaan senang, kagum, dan juga gentar, seperti aku berhadapan dengan Allah. Perasaan itu pernah juga aku rasakan. Mungkin juga kalian rasakan. Maksudku selain kamu, Andreas. Waktu itu aku, Petrus dan Yohanes melihat pakaian guru kita menjadi bersinar, sangat menyilaukan mata. Dan kami melihat guru sedang bercakap-cakap dengan Elia dan Musa.
Kami tidak tahu mengapa kami dapat mengenali mereka adalah Musa dan Elia. Tetapi benar, sangat indah sekali waktu itu. Sampai-sampai Simon, sudahlah Yakobus, jangan bikin cerita masa lalu itu. Cerita kalian itu semakin membuatmu sedih. Kenyataannya sekarang, guru tidak bersama kita lagi. Ia meninggalkan kita. Semua itu telah berakhir. Jangan bicara itu lagi. Simon, jangan kamu berkata begitu. Memang benar guru kita telah meninggalkan kita, tetapi perbuatan-perbuatannya yang telah dilakukan di depan mata kita itu tidak meninggalkan kita. Kita adalah saksi dari semua itu, Simon. Bahkan kamu sendiri pernah merasakan keajaiban guru kita ketika kamu bersama-sama dengannya berjalan di atas air. Aku yakin kamu masih mengingatnya dengan jelas. Benar. Keajaiban itu masih aku ingat. Itu pertama kali dan mungkin terakhir kali aku dapat berjalan di atas air. Tetapi itu masa lalu, Yohanes. Hal itu tidak mungkin dapat terjadi lagi, karena guru tidak bersama kita lagi. ya, guru yang kita kasih tidak ada bersama-sama kita lagi. Ayolah teman-teman, kita jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan kita. Toh kita telah berjumpa dengan guru setelah kematiannya. Beberapa kali guru telah menampakkan dirinya pada sebagian dari kita, kan? Ya, bukankah masih segar dalam ingatan kita ketika ia tiba-tiba menampakkan diri di dalam ruangan tempat kita berkumpul dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu sekalian." Tidak hanya itu saja, guru juga menunjukkan kepada kita bekas luka paku di tangan dan kakinya. Bukankah hal itu sudah cukup memberi kita semangat? Karena ia hidup, ia telah bangkit dari antara orang mati, dan ia benar-benar telah mengalahkan maut. Ya, Andreas benar. Kita tidak harus sedih lagi karena Yesus telah bangkit, seperti yang benar sudah dikatakannya sendiri kepada kita. Hai Simon, apa yang membuat engkau tetap murung saja? Kalau kalian masih bisa bersukacita karena guru telah bangkit, aku tidak bisa. Aku tetap sedih karena guru meninggalkan kita dan dia tidak bersama kita lagi. Simon, engkau tidak bisa begitu. Sebagai pemimpin kita, bagaimana mungkin kamu bisa patah semangat, putus asa, jika engkau saja kehilangan harapan? Lalu bagaimana dengan kami? Ya, benar Simon. Sepertinya engkau bukan seperti Simon yang aku kenal dulu. Simon yang gagah berani, Simon yang berani mati, Simon yang tegar. Simon, di manakah Petrusmu itu? Di manakah batu karangmu itu? Cukup. Hentikan omongan itu. Sekarang aku mengerti. Aku hanyalah seorang pengecut
Kejadian malam itu masih jelas sekali dalam ingatanku. Aku telah menyangkalinya, bukan cuma sekali, tetapi 3 kali. 3 kali, Yohanes, 3 kali. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Tidak mungkin. Tidak mungkin aku bisa melupakannya. Tidak mungkin. Aku orang yang paling berdosa. Aku orang paling celaka di dunia ini. Sudahlah Simon, toh kamu telah menyesali semua kesalahanmu itu. Pasti guru mau mengampuni kesalahanmu itu. Pergi kalian, pergi. Jangan dekat-dekat aku. Aku tidak layak kalian dekati. Aku orang berdosa. Aku orang berdosa. Tidak, kalian salah. Aku tidak menyangkali guruku waktu itu. Aku hanya bilang, aku tidak tahu apa yang kalian katakan kepadaku. Enak saja ngomong. Pak, aku masih ingat dengan jelas waktu aku bertanya, apakah engkau yang sering bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu? Apa jawabmu waktu itu? Bukankah kamu menjawab, tidak, aku tidak mengenal orang itu? Bukan itu maksudku. Aku tidak sengaja mengucapkannya. Aku tidak bermaksud untuk menyangkali guruku. Sungguh. Gak mungkin, tidak mungkin kamu tidak mengucapkannya dengan tidak sengaja. Jelas sekali di depan kami engkau mengatakannya. Dan bahkan engkau berani bersumpah. Engkau berkata, sungguh mati demi Tuhan, aku tidak mengenal Yesus orang Nazaret itu. Bukan begitu maksudku. Jangan aku saja, Dan. Bukan. Iya. Bukan. Saja deh kamu deh. Ada apa ribut-ribut di sini, ha? Begini, kami bertemu lagi dengan orang yang telah menyangkali gurunya, dan orang itu tidak mau mengaku kalau dia telah menyangkali gurunya. Mana? Di mana orangnya sekarang? Itu. Tampaknya kita mengenali ya, kawan? Ya, tapi kenal di mana ya? Oh ya, saya ingat. Bukankah orang ini adalah orang yang memotong telinga hamba Imam Besar Malkus? Oh, jadi dia yang telah memotong
buta Malkus. Iya, peristiwa itu terjadi ketika kita menangkap Yesus pemberontak negara itu. Ya, ketika itu pemuda ini menunjukkan keberaniannya di hadapan kita untuk membela Yesus itu. Tapi tadi kalian katakan orang ini telah menyangkal. Menyangkal siapa? Ya, Yesus yang dia sangkali. Aneh sekali ya. Untuk orang yang sama, ia membela sampai memotong telinga si Malkus. Tapi lihat kemudian ia berani menyangkalinya sampai 3 kali lagi. Aneh nggak? Aneh sekali itu. Bukan aneh, tapi pengecut. Ia hanya berani jika gurunya ada, tapi tidak berani jika tidak ada pemimpinnya. Itu namanya pengecut. Emang dia pengecut. Kamu pengecut. Kamu pengecut. Tidak. Kenapa sih, Om? Kenapa? Aku orang yang paling pengecut. Aku tidak layak untuk hidup. Aku telah menyangkali guru. Simon, engkau terlalu berlebih-lebihan. Sudahlah Simon, engkau tidak perlu memikirkan hal itu lagi. Tidak, aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa melupakannya. Ketika aku menyangkali guru, dia memandangku, menatapku. Tatapan matanya masih jelas sekali dalam ingatanku. Tatapan matanya membuatku hancur, membuatku tidak layak. Guru, ampuni aku, ampuni aku. Apakah guru mau mengampuni aku? Guru, apakah engkau mau mengampuni aku? Oh guru, apakah engkau masih mengasihi aku, orang yang paling berdosa ini? Guru, apakah engkau masih mengasihi aku? Apakah engkau masih mengasihi aku? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar, guru. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi apakah guru mau mengampuni aku? Apakah guru masih mengasihi aku? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar, aku mengasihi engkau. Aku berjanji tidak akan menyangkali engkau lagi. Aku menyesal, guru. Gembalakanlah domba-dombaku. Tapi guru, apakah engkau masih mengasihi aku? Simon, anak Yohanes, apakah engkau masih mengasihi aku? Guru, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku
Aku mengasihi Engkau. Aku menyesal akan kesalahanku, dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku mengasihimu, Guru. Aku akan mengikutmu kemanapun engkau pergi. Tetapi Guru, mengapa engkau tidak menjawab pertanyaanku? Guru, apakah engkau masih mengasihi aku? Simon, anak Yohanes, engkau tidak usah mempertanyakan kasihku padamu, karena aku selalu mengasihimu, meskipun engkau telah menyakiti hatiku. Bahkan aku telah mengampuni engkau pada malam itu juga. Sekarang yang menjadi pertanyaanku bagimu, apakah engkau masih mengasihi aku? Aku mengasihimu, Tuhan. Aku mengasihimu. Kalau engkau benar-benar mengasihi aku, lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Gembalakanlah domba-dombaku. Tugas ini kuberikan kepadamu, karena sebentar lagi aku tidak bersamamu lagi. Aku akan kembali kepada Bapa, dan suatu saat nanti aku akan kembali untuk meminta pertanggungjawaban tugas yang dipercayakan kepadamu, dan juga kepada semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, hari ini aku berjanji, aku akan melakukan semua yang telah kau perintahkan kepadaku, apapun risikonya. Your witness, Lord, your witness.
us to the end, to the end. Dalam kehidupan iman kita semua belajar berjalan. Kadangkala kita tersandung, sementara mencoba berjalan, kita bisa jatuh. Tetapi Tuhan ada untuk mengangkat kita, karena Dia mengasihi kita semua. Kita harus belajar memilih langkah yang harus diambil, dan belajar mengasihi setiap hari. Kita harus belajar mengerti jalan Tuhan dan cara Tuhan membimbing kita. Dan satu-satunya cara belajar memilih langkah yang harus diambil adalah berbicara dengan Tuhan di dalam doa setiap hari, membawa semua masalah dan rencana kita kepadanya. Jadi, belajarlah berjalan dengan perlahan. Tuhan ada bersama kita di setiap langkah kita. Perhatikan dan pahamilah jalan Tuhan dan caranya yang mulia serta kelembutan kasih-Nya.